Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Hamimah. Di sini bersama grup 5, kami akan memaparkan mengenai heat transfer challenges in temperature sensitive commodity transport. Dalam hal ini, kita mengambil kasus dari fresh lobster truck. Sebelumnya, dari grup 5 sendiri, saya bersama Arvin Karim, Jericho, Christian, Ramadan Bagus, dan juga saya sendiri, yaitu Rona Hamimah. Mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai komoditinya dulu, dalam hal ini yaitu fresh product atau lobster kita mengambilnya. Dengan asumsi lobster tersebut baru ditangkap atau dalam keadaan fresh dari supplier dan juga memenuhi requirement sebagai berikut. Yang pertama, lobster dalam keadaan siap diolah dan juga dikirim dari supplier. Maksudnya lobster itu sudah dibersihkan, diproses dan juga dibekukan sesaat setelah ditangkap untuk menjaga kesegaran dan juga siap dikirim gitu. Jadi, pada saat pengiriman, akan tetap fresh. Selanjutnya, lobster juga sudah dikemas atau ditata di dalam wadah styrofoam dan juga ditutup rapat untuk mencegah kontaminasi dan juga meminimalkan fluktuasi suhu, secara tiba-tiba selama proses loading dan juga unloading. Dan juga temperatur ideal dalam kontainer yang menampung lobster tersebut, harus kurang dari 29 derajat Celcius untuk menjaga, kesegaran dari lobster tersebut. Dan juga kita harus menjaga kelembapan wadah sedekat mungkin dengan 100%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem transportasinya itu sendiri, yaitu truk, dengan asumsi durasi perjalanan dari supplier ke konsumen selama 2 jam, ukuran truk sedang, dan juga sistem isolasi termal yang digunakan truk cukup efisien dengan suhu awal yang sudah ideal, yaitu kurang dari 29 derajat Celcius. Untuk requirement itu sendiri, yang pertama, truk memiliki sistem isolasi termal yang sudah baik dan juga efisien untuk menjaga suhu di dalam kontainer untuk menjaga lobster agar tetap segar dengan temperatur ideal kurang dari 29 derajat Celcius. Selanjutnya, truk memiliki isolasi termal yang baik pada dinding, suhu, dan juga area lainnya yang bisa menjadi sumber kebocoran potensial sumber panas. Jadi, biasanya di eh, area-area di dinding, pintu, dan juga area-area lainnya itu terdapat kayak rubber gitu untuk isolasi termalnya. Selanjutnya ada sensor dan juga pemantauan suhu real time untuk menjaga temperatur idealnya truk tersebut. Selanjutnya, petugasnya juga harus sudah terlatih dalam penanganan pengiriman komoditas beku atau fresh product. Jadi petugasnya itu harus bisa dalam pemeliharaan suhu, prosedur keamanan makanan, dan juga sebagainya. Dan juga harus ada pemeliharaan berkala untuk mendeteksi kerusakan dan juga dengan asumsi dan requirement yang sudah saya paparkan, konsumsi bensin yang diperlukan berkisar antara 1 sampai 1,5 liter per kilometer. Maka untuk 2 jam perjalanan dengan asumsi kecepatan 60 kilometer per jam diperlukan 120 sampai 180 liter bensin. Oke, mungkin selanjutnya masih mengenai transportasinya, yaitu truk. Di sini ada spesifikasi dari kontainernya. Jadi, kontainer itu adalah bagian di belakang truk yang berfungsi sebagai kontainer atau wadah untuk fresh product-nya itu sendiri. Jadi, untuk dimensinya terdapat di tabel 1. Di sini yang dimerahin ya. Jadi, untuk panjangnya itu dari luar 6, dari dalam 5,9. Untuk lebarnya dari luar 2,4 dan dari dalam 2,34 dan juga untuk tingginya dari luar 2,89 dan dari dalam 2,71. Nah, kenapa ada dari dalam dan dari luar? Karena, material tersebut, punya lebar gitu, punya tebal. Nah, selanjutnya ada container structure. Jadi, kontainer ini kalau misalnya dibedah akan menjadi seperti berikut. Dan juga untuk materialnya yaitu carbon steel dengan spesifikasi yang terdapat di tabel 5. Selanjutnya ada heat transfer challenges. Jadi untuk tantangan-tantangan dari heat transfer itu sendiri, yang pertama ada fluktuasi temperatur. Jadi untuk menjaga lobster untuk tetap fresh, suhunya harus konsisten di kurang dari 29 derajat Celcius. Jadi fluktuasi suhu yang signifikan akan mempengaruhi kualitas dan juga keamanan makanan. Dan untuk fluktuasi temperatur itu sendiri bisa terjadi karena yang pertama buka tutup pintu truk saat loading dan juga unloading barang. Selanjutnya ada kebocoran panas akibat isolasi termal yang buruk. Selanjutnya, kontrol suhu yang tidak konsisten, dan juga bisa juga penumpukan distribusi panas karena pengemasan atau pembebanan yang tidak tepat. Selanjutnya, ada pengaruh dari tantangan lingkungan eksternal. Jadi, suhu lingkungan eksternal juga mempengaruhi truk. Jika truk beroperasi dalam cuaca panas atau di bawah sinar matahari yang terik, beban pada sistem pendingin akan juga meningkat. Selanjutnya ada degradasi isolasi. Jadi untuk seiring berjalannya waktu, bahan isolasi pada dinding truk juga akan mengalami degradasi atau kerusakan dan juga akan mengurangi efektivitasnya. Dan kita juga penting untuk secara rutin memeriksa dan juga merawat isolasi untuk mencegah degradasi isolasi tersebut.
Selanjutnya ada tantangan dalam pemeliharaan sistem isolasi. Jadi sistem pendingin truk juga harus menjalani pemeliharaan berkala agar tetap efisien dan juga dapat diandalkan. Selanjutnya terdapat tantangan dalam sensor dan juga pemantauan suhu. Jadi untuk memantau suhu itu diperlukan sensor dan juga apabila pemantauan suhunya itu buruk atau suhunya tidak akurat, sensornya tidak akurat, itu akan menyebabkan masalah transfer panas yang tidak terdeteksi secara tepat waktu gitu. Selanjutnya ada tantangan dalam kelembapan. Kelembapan juga dapat mempengaruhi kondisi produk yang juga akan dikirimkan. Produk yang terlalu lembab atau terlalu kering akan mengalami kerusakan atau akan mengurangi kualitasnya. Makanya kita juga harus menjaga kelembapan yang tepat dalam kontainer untuk menjaga produk tersebut tetap fresh dan juga optimal. Perkenalkan, nama saya Jericho Christian Marsangapohan. Di sini saya akan menjelaskan tentang thermal resistant electrical network dari kontainer truk lobster. Di sini kontainernya memiliki kontak area 15,6 meter persegi. Untuk lobster itu sendiri ada 3 material yang sebagai pengantar panas, yaitu cotton steel, polyethylene, dan styrofoam. Ketiga material ini memiliki perpindahan panas secara konduksi, di mana masing-masing konduktivitasnya yaitu cotton steel 16, polyethylene 0,17, dan styrofoam sebesar 0,033. Karena ketiga material ini mengantarkan panas secara konduksi, maka secara perhitungan saya memakai rumus resistansi konduksi, di mana rumusnya adalah R sama dengan L per K dikali A, atau panjang dibagi konduktivitas dikali luas. Untuk masing-masing material memiliki panjang yang berbeda, tetapi memiliki luas yang sama. Di sini dapat dilihat untuk resistansi cotton steel yaitu sebesar 0,1 kali 10 pangkat minus 3. Selanjutnya polyethylene yaitu memiliki resistansi sebesar 11,31 dikali 10 pangkat minus 3. Dan yang terakhir resistansi styrofoam yaitu 29,1 dikali 10 pangkat minus 3. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Pada temperature control strategis yang bisa kita gunakan itu ada 4. Yang pertama itu insulated containers. Kita bisa mengoptimalkan kontainer yang kita gunakan dengan melakukan insulasi yang optimal. Misalkan dengan menutup celah-celah yang ada agar kontainer dapat terisolasi dengan baik. Yang kedua ada temperature monitoring system. Ini kita bisa mengimplementasikan sistem untuk memonitor temperatur yang ada di dalam kontainer, misalkan dengan menggunakan sensor-sensor suhu. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan refrigeration unit. Kita bisa menggunakan refrigeration unit ini untuk menjaga temperatur di dalam kontainer agar tetap berada pada suhu yang diinginkan. Dan yang keempat itu ada packaging. Nah, packaging ini bisa kita optimalkan dengan menggunakan packaging-packaging yang mengandung bahan-bahan insulatif. Berikut ini adalah beberapa temperatur sensor yang biasa kita gunakan. Yang pertama itu ada sensor thermocouple. Thermocouple sensor ini adalah sensor yang bekerja dengan mengukur beda potensial listrik antara dua logam yang berbeda yang terhubung pada satu ujung. Dan yang kedua itu ada sensor resistor suhu atau resistance temperature detector. Nah, RTD ini adalah sensor yang um, berubah resistansinya seiring dengan perubahan suhu. Nah, yang ketiga itu ada termistor. Termistor ini adalah jenis resistor yang resistansinya sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Nah, termistor ini ada dua jenis. Yang pertama ada positif temperatur koefisien dan yang kedua ada negatif temperatur koefisien. Yang keempat itu ada sensor inframerah. Sesuai namanya, sensor ini menggunakan inframerah untuk mengukur radiasi yang dipancarkan oleh objek. Pada diagram ini kita bisa lihat kalau ini adalah salah satu diagram blok yang bisa kita gunakan untuk mendesain sebuah sistem monitoring temperatur. Nah, pada sistem ini kita menggunakan sensor thermocouple. Jadi, output dari thermocouple ini akan
kita amplify agar bisa terbaca oleh Arduino. Kemudian Arduino ini kita hubungkan ke notebook atau microprocessor lainnya dan dilakukan processing dan pengolahan datanya. Nah, kemudian setelah dilakukan processing akan ditampilkan pada display yang berada di driver ataupun orang yang memantau kondisi di dalam kontainer agar kontainer dapat dijaga temperaturnya. Ya, jadi kemudian untuk improving heat transfer management, kita ada beberapa rekomendasi. Yang pertama itu memperpendek durasi pengiriman. Untuk aspek ekonomi, ini cost-nya akan naik jika menggunakannya itu transportasi udara atau jika melewati jalan tol. Untuk aspek environment, dia itu lebih baik karena dia dapat menghemat bahan bakar, karena jika macet membakar bahan bakar lebih banyak. Aspek kesegarannya mengurangi stres pada lobster karena lebih cepat lobster itu sampai sehingga tidak mengalami stres di perjalanan. Kemudian juga kedua ada menambah sistem refrigerasi. Di aspek ekonominya ini kos pengiriman akan naik karena biaya untuk refrigerasi itu sendiri. Kemudian aspek environment juga global warming atau penggunaan daya yang besar akan menggunakan refrigerasi. Aspek kesegaran lobsternya tidak stres karena temperaturnya ideal untuk lobster itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan material dengan thermal conductivity yang rendah. Nah, cost awalnya mungkin sedikit lebih mahal ya karena thermal conductivity yang lebih rendah. Aspek environment menjaga sustainability karena bisa dipakai berkali-kali. Aspek kesegaran juga menjaga temperatur sehingga lobster tidak terlalu stres. Kemudian yang keempat ada nih suhu awal yang lebih dingin. Membutuhkan sistem refrigerasi yang lebih baik sebelum pengiriman. Jadi lobster itu didinginkan di bawah suhu yang ideal sebenarnya. Kemudian aspek environment sama juga penggunaan daya besar untuk global warming karena refrigerasi. Kemudian aspek kesegaran. Nah, jika terlalu dingin lobsternya itu bisa stres. Dan dari rekomendasi yang kita capai, kita dapat base rekomendasi. Yang pertama menggunakan material dengan thermal conductivity rendah. Kemudian pengiriman dilakukan pada malam hari untuk menghindari macet dan perbedaan suhu dari luar dan dalam kontainer. Kemudian menambah insulator. Nah, ini kontainer yang kita gunakan yaitu dengan bahan corten steel. Di sini terlihat bahwa thermal conductivity-nya itu 16 watt per mK. Nah, sedangkan di sini terlihat kalau di sebelah kiri itu steel biasa itu sekitar 50. Nah, di online harganya itu didapatkan 47.000 sebesar ukuran 20 feet. Kemudian karena ditambah perlu insulator, kita tambah insulator berjenis polyethylene. Nah, ini mempunyai thermal conductivity 0,17. Kemudian untuk box pengiriman lobster sendiri, kita ada dua opsi. Yang pertama itu cooling box dan styrofoam. Nah, karena dilihat dari harga dan thermal conductivity, kita tuh memilih styrofoam meskipun thermal conductivity cooling box lebih bagus, cuman secara ekonomi sangat mahal, jadi tidak optimum based on thermal conductivity sama price ratio-nya. Nah, ini perhitungannya jika diasumsikan ditumpuk 2 box sekitar ya 4 juta untuk membeli 4.900.000 untuk membeli styrofoam. Nah, intinya pada pengiriman fresh lobster itu membutuhkan suhu di atas 29 derajat Celcius dan waktu sekitar 2 jam. Maka rekomendasi terbaiknya yang itu tadi, materialnya corten steel, material insulator polyethylene, material boxnya styrofoam, dan transportasinya menggunakan truk karena hanya sekitar 2 jam saja, tidak jauh. Nah, pentingnya effective heat transfer pada pengiriman lobster itu yang pertama, pemeliharaan kualitas produk. Jadi lobster kan sensitif terhadap perubahan suhu dan stres. Nah, jika sudah stres itu mempengaruhi rasa lobster itu sendiri, kesegaran, maka harus diinput secara optimal. Ini pengurangan kerugian produk karena sensitif tadi dia tuh mudah mati ya atau rusak, sehingga perlu yang efektif, heat transfer manajemennya harus efektif. Kemudian ada penghematan biaya.
Nah ini karena efisiensi energi, karena sistem pendinginnya yang bagus sehingga pas dia keluar jadi kita dapat mengurangi biaya refrigerasi tersebut. Terus mengurangi kerugian produk sama pengurangan biaya karena tidak terlalu banyak menggunakan refrigerasi juga. Untuk sustainability-nya kita tuh mengurangi pemborosan pangan karena tidak ada kerugian lobster yang terbuang gitu. Jadi kita memanfaatkan semua produknya. Efisiensi energi karena sistem refrigerasinya tidak terlalu banyak. Kemudian dapat ekspansi pasar karena jika lobsternya bisa dikirim lebih jauh, maka kita dapat mengekspansi lebih jauh lagi. Misal lebih dari 2 jam seperti lebih dari kasus kita. Bisa lebih jauh. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.